Oke kelas, welcome back. Kita kembali ke sesi kedua di kelas entrepreneurship minggu kedua untuk entrepreneurship 2-nya kita di entrepreneurial opportunity discovery and business model generation. Nah, materi kita yang kedua di hari ini itu terkait masih tentang generating new idea, menciptakan ide-ide yang baru, menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, namun scope yang kita bahas itu bukan bagaimana menghubungkan entrepreneurial mindset ke dalam yang namanya opportunity recognition, tetapi yang akan kita bahaskan di sini adalah bagaimana kita melangkah dari menghasilkan berbagai jenis ide from idea generation to opportunity recognition. Jadi bagaimana dari ide yang kita hasilkan menuju kepada bagaimana kita akhirnya menghasilkan berbagai jenis kesempatan bisnis. Nah, from idea generation ini tadi sudah saya sampaikan di materi sesi yang pertama bahwa from entrepreneurial mindset it's connect to the opportunity recognition. Maka di bagian ini kita membahas bagaimana kita melangkah dari tadi dari ide dari materi yang pertama sudah saya katakan bahwa bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu kesempatan bisnis yang berhasil atau sukses itu adalah ketika kita mulai langkahnya kita dengan menghasilkan sebanyak-banyaknya ide. Nah, maka di materi yang kedua ini itu kita melangkah dari bagaimana kita mencari jutaan, ribuan ide tersebut dan menemukan suatu kesempatan bisnis yang mungkin akan bisa berhasil kita eksekusi. Nah, learning objektifnya kita, tujuan pembelajarannya kita di sesi yang kedua ini itu adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan suatu strategi, menghasilkan suatu strategi untuk bisa menghasilkan berbagai jenis ide dari berbagai kesempatan yang ada. Nah, kemudian bagaimana kita menerapkan ya dua jalan utama di dalam mengidentifikasi suatu opportunity. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita mendemonstrasikan, menjalankan ketika seorang entrepreneur menemukan suatu kesempatan bisnis, ya dia bisa melalui yang namanya active search, ya suatu pencarian aktif dan alertness, bahwa dia membangun awareness-nya dia bisa mudah melihat, ya mudah merasakan, ya sense-nya itu bisa berkembang. Nah, lalu yang keempat, kita akan coba meng-connect idea generation to opportunity recognition. Bagaimana kita menghubungkan berbagai ide yang kita coba hasilkan menuju kepada yang namanya melihat suatu kesempatan bisnis seperti itu. Nah, seperti mengulang apa yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi, the way to get ideas is to get lots of ideas. Bagaimana cara kita menghasilkan atau mendapatkan ide yang bagus adalah dengan cara menghasilkan sebanyak-banyaknya idea, ya, lots of ideas, and throw the bad ones away, ya, membuang jauh apa yang ada satu yang terlihat tidak baik, ya, dan different strategies can be employed and not all will work for you. Nah, berbagai strategi bisa dijalankan, tapi mungkin tidak bisa sama satu sama lain. Nah, kalian itu punya cara yang berbeda-beda untuk melihat yang mana yang paling menghasilkan suatu opportunity of business. Nah, opportunity starts with thousands of ideas. Itu sudah saya nyatakan di materi sesi pertama tadi. Nah, the first step is in creating and identifying opportunity is idea generation. Nah, hasilkan dulu sebanyak-banyaknya ide. Even only you, ya, bahkan ketika kamu sendirian, itu bukan dalam kerjaan timnya kamu nantinya, bukan pekerjaan dari you as a team, ya, tetapi ini dirinya kamu secara pribadi. The more ideas you generate, semakin banyak ide yang kamu hasilkan, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan kamu untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan suatu kesempatan bisnis yang sangat kuat seperti itu. Nah, saya akan coba ceritakan kepada kalian sebuah mitos, yaitu the myth of isolated inventor, ya, yaitu seorang inventor, penemu yang berada di dalam suatu pulau yang terpencil misalnya, atau suatu lingkungan yang terpencil, ya, lingkungan yang terisolasi, ya. Nah,
dia kemudian ini mitos ya, sebuah mitos yang banyak orang berpikir bahwa para inventor atau para penemu itu seperti misalnya itu mendapatkan ilham turun dari langit. No, it's not like that seperti itu. Yaitu bukan seperti halnya dia pergi bertapa ke sebuah gua lalu menemukan ide. Nah, tidak seperti itu. It's just simple teman-teman. Sekarang silahkan coba kalian saya akan nanti blindkan layar dari layar saya, dan kalian akan bisa menemukan dan melakukan exercise ini seperti itu ya. Nah, caranya adalah let's take a quick exercise. Close your eyes, tutup matamu dan pikirkan suatu ide. Itu saja. Maka ketika kamu menutup matanya, kamu pikirkan suatu ide. I'll give you 1 minute to close your eyes and think of an idea. Oke. Sekarang berapa banyak ide yang sudah kamu hasilkan? Nah, mungkin ada yang berpikir sudah puluhan, ada yang mungkin cuma dapat satu, itu nggak bisa fokus tuh orangnya kalau gitu ya. Nah, ada banyak yang sudah kamu hasilkan, ada berbagai hal yang melintas di dalam pikirannya kamu ketika kamu menutup matanya kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah mitos dari seorang isolated inventor. Ideas don't just spring fully form into our mind. Sebenarnya ide itu bukan sesuatu yang terbentuk sepenuhnya di dalam pikirannya kita. Although the myth of the isolated inventor working tirelessly from his or her workshop or laboratory may lead us to think so. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu dan bahkan dalam kondisi kita yang sangat lelah, itu bisa membawa kita kepada suatu pemikiran. Saya sering itu mendapatkan ide bahkan setelah pulang kantor, di perjalanan, di dalam kemacetan seperti itu. Nah, in fact, as recent literature shows, history greatest invention occur very differently from what we may have been taught. Nah, artinya sesuatu itu bahkan dihasilkan dari ide itu bahkan terhasilkan dari sesuatu yang tidak seperti halnya kita pikirkan. Nah, bukan ketika kita lalu pergi bertapa ke suatu tempat lalu menemukan sebuah ide, tidak harus seperti itu, ya. Nah, ada banyak contoh sebuah ide atau penemuan yang itu dihasilkan bukan karena dia pergi bertapa atau bagaimana, tapi karena dia melihat sesuatu di sekitarnya dia, melihat sesuatu yang dia alami, ya, yang kemudian dia seperti gitu. Dia itu adalah sebuah ide yang mungkin bisa berjalan, yang bisa dia hasilkan seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang turun dari langit seperti yang saya nyatakan tadi, ilham yang dari Tuhan, seperti itu. Tidak. Tapi itu adalah sebuah ide yang dari beratus-ratus ide yang dihasilkan, kemudian satu yang berhasil menjadi sebuah kesempatan bisnis. Itu teman-teman yang saya rasa paling sesuai untuk bisa menyatakan how we can generate tons of ideas, jutaan ide atau thousand of ideas seperti itu. Ya, banyak dari kita mengenal berbagai inventor, ya. Dan kita menganggap bahwa itu tiba-tiba saja ketemu seperti itu. Tidak, tetapi itu berbagai invention itu berasal dari berbagai percobaan yang gagal, lalu kemudian terpikirkan, lalu kemudian akhirnya ada satu yang berhasil dan akhirnya menjadi suatu kesempatan yang sangat baik seperti itu. Nah, regardless of who is responsible for invention and innovation, we can safely say that each of those successful product or services begin with an idea. Ya, semuanya akan berasal dari ide dulu. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk menghasilkan sebuah ide saja, itu ya akhirnya apa yang mau kita bilang, berarti kamu pun melangkah tidak akan mungkin sanggup. Nah, opportunities emerge from thousands of ideas. Nah, terkadang ide-ide yang bisa kita hasilkan itu bisa lahir dari jutaan kesempatan itu bisa lahir dari jutaan ide yang kita hasilkan. Bahkan as simple as, ya, sesimpel kita melihat, ini sepertinya sama, ini sepertinya sama. Kenapa ini bisa sama? Artinya ada kecenderungan yang sangat tinggi di sana. Nah, itu yang kita sebut sebagai opportunities emerge from thousands of ideas, seperti itu. Nah, but how can we learn to generate the best ideas? Let's take a look at some strategies we can use from idea generation. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan thousands of ideas, tons of ideas? Nah, mari kita lihat cara untuk bisa menghasilkan ide. Ada 7 cara yang pendekatan atau strategi yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk menghasilkan ide.
Yang pertama itu analytical, yang kedua search, yang ketiga imagination based, your imagination, habit breaking, relationship seeking, development strategies, and interpersonal strategies. Nah, the analytical strategies, taking time to think carefully about a problem by breaking it up into parts. In some cases, you may see very little correlation between problems until you think about them analytically. Nah, jadi taking time to think carefully. Nah, about problem. Jadi berangkat dari suatu permasalahan. Ini adalah cara yang paling legend yang kita gunakan di Politeknik WBI. You need to think carefully and begin from a problem. Ya, depart from a problem. You think about a problem in your environment sekitarnya kamu. Nah, coba pikirkan suatu permasalahan. Pecah-pecah permasalahan tersebut kepada beberapa bagian. Nah, pada kasus tertentu, mungkin kamu akan melihat suatu hubungan yang terbentuk di antara problem-problem tersebut, dan kamu akan bisa mencoba melangkah melihat secara analytical dan membangun empatinya kamu. That's analytical strategies. Itu yang pertama. Strategi yang kedua, search strategies. Nah, search strategies ini terkait dengan menggunakan memorinya kita untuk bisa menarik berbagai informasi yang mungkin terkait, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu terhadap suatu permasalahan, ya, yang sedang ada muncul saat ini yang mendorong kita untuk mencari tahu lebih lagi seperti itu. Nah, balik lagi, it's begin from problem. Nah, berdasarkan permasalahan yang coba mau kita selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, imagination based strategies. Berdasarkan imajinasinya kita. Nah, imajinasi mengambil peranan yang sangat penting dalam konteks idea generation. You need to imagine. Maka di dalam hal ini, ide-ide yang kamu hasilkan itu biarkan seliar mungkin. Jangan batasi dirinya kamu. Ketika kamu menghasilkan suatu ide, biarkan seliar mungkin. Apakah idenya kamu pohon terbang, rumah terbang, whatever. Make it as a part of your idea. Jadikan itu bagian dari idenya kamu. Seperti itu. Jadi kita encourage wild ideas. Kita memancing kamu untuk selalu mengeluarkan ide-ide yang liar, yang imaginative, ya, yang memberikan imajinasi yang liar. Itu silahkan. Nah, karena apa? Karena itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses menciptakan ide. Ya. Involve suspending disbelief. Mungkin kamu sulit percaya, dropping constraint, melepaskan semua hambatan-hambatan yang ada, bahkan mungkin ini terlihat tidak realistik, ya, dan sedikit fantasi. Nah, silahkan itu biarkan seperti itu di dalam hal ketika kamu menghasilkan ide-ide tersebut. Nah, one of the remarkable things about generating ideas, especially ideas that come from imagination-based strategy, is that one idea can lead to another. Nah, ketika kamu berpikir ide-ide yang imajinatif, liar, itu akan membantu kamu untuk building the other ideas, membangun ide-ide yang lain, membantu kamu, memicu kamu mencari ide lain, connecting the other ideas yang kemudian lahir lagi lebih banyak. Ya, nah akhirnya yielding a pipeline of a great ideas, membentuk sebuah ide yang kemudian ternyata sangat baik, sangat hebat, yang mungkin nanti akan memberikan dampak bagi dunia ini. So biarkan imajinasi kamu bermain, jangan batasi dirinya kamu. Seperti itu teman-teman. Itu yang ketiga, imagination base, ya. Ini seperti halnya NASA spin-off yang akhirnya bisa mengelahirkan banyak penemuan-penemuan lain, ya, inovasi-inovasi lain mulai dari GPS, memory foam. Nah, ini semua berasal dari labnya NASA loh teman-teman sekalian, ya. GPS, memory foam, invisible braces, ya, food safety standard, enriched baby formula, airplane winglets, sampai water filtration system. Itu semua berasal dari ide yang dihasilkan ketika NASA spin-off untuk berpikir pergi ke bulan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ide-ide yang kemudian bisa lahir dan akhirnya terbentuk ide yang memberi dampak bagi dunia. Seperti itu. Yang keempat, habit breaking strategies. Strategi ini digunakan untuk dalam hal menghasilkan ide yang merubah kebiasaan. Nah, habit breaking strategies are techniques that help to break our minds out of mental fixedness in order to bring about creative insight.
In order to think creatively, our mind needs to break out of its usual response patterns. Nah, bagaimana kita menghasilkan ide dengan cara berlawanan dengan habitnya kita, melihat sisi lain dari habitnya kita, ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan ide-ide yang jauh juga lebih luar biasa. Nah, atau juga bisa melihat dari viewpoint-nya orang lain, sudut pandangnya orang lain. Ya, sudut pandangnya orang lain. Ya, ini yang kita gunakan juga in their shoes, ya, in their shoes. Nah, seperti itu yang kita sering nyatakan sebagai bagian dari empathy. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang kelima, relationship seeking strategies. Bagaimana strategi ini terkait dengan menciptakan hubungan antara konsep dengan idea, ya. Nah, ini link up, ya, melink up berbagai hal hingga akhirnya kita terpikir ide yang lain, seperti itu. Kemudian development strategies, ya, bagaimana kita employ to enhance and modify existing ideas, sebuah ide yang sudah ada, kemudian diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, semakin semakin dioptimalkan lagi. Itu adalah development strategies. Jadi tidak masalah ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi yang pasti, seperti yang di sisi satu tadi sudah saya katakan, commonly the entrepreneurial opportunity recognition it's content of novelty, usefulness, and value creation. Yang tiga itu, kebaharuan, kebergunaan, dan pembentukan nilai yang baru. Kemudian interpersonal strategies itu bisa kita gunakan dengan cara berdiskusi dengan orang lain, berkolaborasi, sehingga kita menemukan suatu temuan-temuan baru, ide-ide yang baru, dengan cara bertukar pikiran, berkolaborasi, saling memberi pendapat. Nah, ini yang kita sebut sebagai build on the other ideas, seperti itu. Nah, the point of these 7 strategies, inti utama dari 7 strategis yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah untuk membantu pikirannya kamu menuju kepada menghasilkan ide yang cukup banyak, yang mana banyaknya ide tersebut yang akan membantu kamu, ya, menuntun kamu, menyediakan jalan menuju opportunity yang baru, menghasilkan opportunity yang baru untuk tujuan bisnisnya kamu. 7 strategi itu yang akan kita gunakan sehingga kamu terbantu menuju jalan menghasilkan opportunity of your business, seperti itu. Nah, ada 2 opportunity yang bisa kita gunakan terkait dengan 7 strategies of generating ideas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, opportunity itu, pathway dari opportunity itu yang pertama adalah finding approach. Nah, yang kedua adalah building approach. Ini 2 bagian yang berbeda. Nah, 2 bagian berbeda ini yang cenderung mendikotomi antara inventor dengan innovator, ya teman-teman. Inventor dengan innovator. Nah, finding approach is a concept that assumes that opportunities exist independent of entrepreneurs and are waiting to be found. Dia belum ada sama sekali dan itu menunggu si entrepreneur untuk ditemukan. Nah, maka sedangkan the building approach itu adalah konsep yang mengasumsikan opportunity itu sudah ada di sekitarnya kita. Ya, itu tidak bergantung kepada si entrepreneur. Tapi itu adalah hasil dari pikiran si entrepreneur dengan cara melihat sekitarnya. It's a product of mind. Nah, kemudian sedangkan finding approach itu berbasis kepada konsep bahwa entrepreneurial opportunities exist as a result of changing landscape in technology. Nah, selalu membawa sisi teknologi, bahwa suatu kesempatan entrepreneur itu lahir dari suatu perubahan situasi teknologi, konsumen, preferences, government regulation, and demographic. Ya, sedangkan di building approach itu finding approach tadi, ya, the building approach itu opportunities itu diciptakan, bukan ditemukan. They originate from the entrepreneurs. Dia berasal dari si entrepreneur berdasarkan pengalaman masa lalunya, berdasarkan experience-nya dia, pengetahuannya dia, which equip the entrepreneur to create that. Nah, karena itu kemarin kami coba tanya ke kalian, kamu punya talent, punya bakat, punya pengetahuan, punya sesuatu yang kamu kuasai tidak? Nah, kamu bisa menciptakan sebuah ide berasal dari itu, seperti itu. Nah, sudah, sedangkan finding approach itu using the main mountain metaphor, ya.
Nah, sedangkan building approach itu mengidentifikasi opportunities berdasarkan using what you know, whom you know, and who you are. What you know, whom you know, and who you are. Nah, maka ini sangat relevan dengan yang namanya creation approach. Begin from what you have. Ya, who is yourself? You need to know who am I. Dan seperti itu. Ya, bagaimana saya memandang dunia saya. Nah, itu juga yang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sarasvati di dalam yang namanya the evacuation, ya, bird in hand, yaitu what you know, whom you know, and who you are. Seperti itu. Nah, your role as an entrepreneur is taking action and see how the market responds. Berdasarkan apa yang kamu hasilkan dari ide-idenya kamu tadi, peranannya kamu sebagai seorang entrepreneur, terlebih di kelas Entrepreneurship 2 ini nantinya adalah bagaimana kamu membawa idenya kamu tersebut ke dalam pasar dan melihat responnya mereka. There's the customer discovery and the customer validation, recognize the pattern, and learn from iteration to define the opportunity as it evolves. Nah, maka bagian dari opportunity identification ini membantu kamu membangun sense-nya kamu. Apakah ide-ide yang kamu hasilkan tadi itu merupakan sebuah pathway dari opportunity identification. Nah, dua inilah yang merupakan hal yang sangat penting dalam konteks menghasilkan dan melakukan identifikasi dan evaluasi ide-idenya kita itu apakah suatu kesempatan bisnis atau tidak, sudah disamarikan pada slide yang ini. Silahkan nanti kalian bisa pahami lebih dalam lagi, tetapi saya sudah jelaskan lebih rinci tadi kedua pathway tersebut. Dan ingat, pathway yang sangat coba kita dorong dari kalian karena kalian masih belum memiliki banyak hal di dalam kehidupannya kalian, maka kita gunakan yang namanya the building approach pathway. Tidak salah finding approach ya, tetapi finding approach itu bagi orang-orang yang of course dia sudah memiliki banyak hal, dia sudah makanya bilang using the mountain metaphor, dia sudah berada di atas gunung, dia sudah bisa melihat segalanya, sedangkan kamu kan masih berusaha dari bawah. Ini yang kita lakukan sebagai bagian dari the building approach yang menggunakan opportunity identification itu dengan melakukan pendekatan using what you know, whom you know, and who you are. Ya, you need to create it. You can't found it. Ya, you need to create it based on who you know, whom you know, what you know, and who you are. Seperti itu. So, both the finding and building theories attempt to explain the pathway entrepreneurs take to identify and exploit opportunities. Semua itu bisa digunakan. Apakah pathway dari finding, pathway dari building, itu semuanya bisa digunakan. Yet they tend to divert the effectiveness of how entrepreneurs go about forming entrepreneurs. Itu masalah efektivitas. Nah, dalam hal ini, kalian yang masih muda ini, pendekatan yang kita gunakan di Politeknik WBI itu adalah dengan the building approach ini. Nah, ini pathway-nya tadi dengan menghasilkan idea generation, production of ideas for something new, thousands of ideas, use your creativity. Nanti di section ketiganya kita hari ini saya akan membuka pemahamannya kalian melalui berbagai podcast yang akan saya post di Google Classroom-nya kita. Creativity, it is a production of ideas for something new that is also potentially useful, and then opportunity recognition. This is your pathway. So your today's activity beside of your podcast listening nanti, ya. Nah, yang pertama adalah pattern recognition. Nah, nanti silahkan ikuti arahan yang ada di sini, 9 dot exercise, menggambarkan keterbatasan pemikiran kita. Tantangannya adalah siapkan 1 lembar kertas dan gambarkan 9 titik seperti di bawah ini, seperti membuat pattern yang ada di handphone. Hubungkan ke 9 titik ini dengan menggambar 4 garis lurus tanpa mengangkat pena dari kertas dan tanpa mundur. Silakan untuk dapat mengulangi pekerjaan ini berapa banyak pun, silakan di-upload nanti di Google Classroom. Jangan lupa untuk capture hasil kerjaan kamu dan upload di Google Classroom. Nanti akan kami buka untuk assignment dari Google Classroom ini. Kemudian, a patient confidence matrix, ya, low confidence, high passion, high confidence, and low passion. Nah, bagaimana cara kerjanya? Apa hal-hal yang benar-benar memotivasi kamu? Pikirkan. Pertimbangkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pikirkan pertanyaan ini berhubungan dengan berbagai aspek di kehidupan kamu, termasuk keluarga kamu.
pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Isi matriks passion confidence ini dengan aktivitas-aktivitas dapat lebih dari satu di dalam kehidupannya kamu yang sesuai dengan 4 kuadran ini. Nah, setelah kamu mengisinya, minta teman, keluarga, atau koleganya kamu untuk melakukan hal yang sama dan bagikan hasilnya Anda. Bagikan hasilnya punyanya kamu kepada mereka. Diskusikan mengapa Anda menempatkan item tertentu di setiap kuadran dan apakah ada cara untuk memindahkan sebagian atau melakukan otak-atik dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ini adalah matriksnya. Silakan gambarkan jauh lebih besar lagi, ya. Nah, berarti kalau matriksnya itu adalah yang ini, sebelah kanan atas ini, berarti ini adalah matriks yang aktivitas yang sangat kamu cintai dan kamu sangat percaya diri untuk melakukannya. Kalau yang kanan bawah ini adalah kamu tidak terlalu sukai, tapi sebenarnya kamu sangat percaya diri kamu bisa melakukannya. Kiri atas itu adalah sesuatu yang sangat kamu cintai, sangat kamu inginkan, tetapi kamu tidak mampu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Sedangkan yang kiri bawah ini adalah sesuatu yang kamu tidak sukai dan tentu kamu tidak percaya diri untuk lakukan. Nah, itu adalah passion confidence matrix. Nah, ini yang nanti akan kami gunakan nanti juga untuk membantu kamu untuk team up menemukan your partner of business di dalam kelas entrepreneurship 2-nya kamu, seperti itu, ya. Baik, The 7 Most Creative Entrepreneurs itu juga akan menjadi assignment-nya kita pada hari ini, termasuk dengan creativity di section 3-nya nanti. Silahkan perhatikan, silahkan klik link video yang nanti akan ada di Google Classroom. Perhatikan juga apa yang diminta di sini dan silahkan kamu untuk menuliskan apa yang menjadi bagian pertanyaan yang diminta untuk kamu lakukan di bagian pertanyaan. So, teman-teman sekalian, see you next. That's all my presentation for today. Itu yang bisa saya jelaskan di sesi kedua ini. Sesi pertama dan sesi kedua tadi sudah saya jelaskan. Dan semoga kalian bisa menjalankan assignment kita. Seperti yang saya katakan tadi, all our class is all day long. Ya, kelas kita hari ini akan all day long this Wednesday. Semoga kalian bisa mengerjakannya sampai sore hari nanti. Dan bisa tetap having fun. Jangan terlalu stres mengerjakannya. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya membuat kamu tertekan sih. Saya bingung kalau ada yang tertekan mengerjakan ini karena this is having fun. Kalau yang tertekan yang membuat kamu tertekan adalah bahasa Inggris, itu bukan alasan. Bahasa Inggrisnya harusnya kamu kerjakan dan bahasa Inggrisnya harusnya kamu latih di dalam diri kamu. So, teman-teman, see you next and stay healthy and see you in the next presentation from us di kelas Entrepreneurship 2. Bye bye.